dibaca dulu nggak? Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau nyiapin? Arif boleh. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Di rumah pada dibaca nggak sih materinya? Pada dibaca nggak? Nggak dibaca ya? Minggu kemarin apa yang kita bahas? Apa yang dibahas minggu kemarin? Itu materi pertemuan pertama yang kemarin apa? Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita memasuki materi yang baru, di absen dulu ya. Ahmad Marzuki ada? Tidak ada. Angga Dwi Prasetya? Hadir. Cahaya Marika? Cahaya Latif Hidayat? Ada. Deska Aulia Rahayu? Diki Kusnanto? Izin. Deka Riki? Najwa? Yang terakhir Yola Istiqomah? Ada enggak? Ada yang belum disebut namanya? Ada enggak? Udah sebut semua? Oke, ya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Musa, dipause dulu Musa. Tadi ikut apa materinya? Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi itu materi yang kedua. Yang pertama yaitu perkembangan pada ilmu pengetahuan dan bahasa. Pada masa dinasti Bani Umayyah, ilmu pengetahuan berkembang sangatlah pesat. Salah satu pencapaian utamanya adalah pengembangan dan penetapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan, menggantikan bahasa Romawi dan Persia. Di sini ada yang bisa bahasa Arab? Kenapa? Saya. Beneran? Bahasa Arab. Yang serius. Laporannya bukan. Ngadepnya bukan. Udah bapak di kamera. Hal ini memperkuat persatuan dan identitas umat Islam di wilayah kekuasaan yang sangat luas. Selain itu, muncul tokoh-tokoh penting seperti Sibawayh yang menulis Alkitab, buku tata bahasa Arab pertama yang menjadi rujukan utama dalam ilmu nahwu. Dalam bidang seni, musik dan sastra berkembang pesat. Banyak penyair dan musisi terkenal muncul pada masa ini seperti Umar bin Abi Rabi'ah dan Sa'id bin Misjah. Seni kaligrafi dan seni bangunan berkembang seiring dengan pembangunan masjid-masjid megah dan pusat-pusat kebudayaan serta karya sastra baik puisi maupun prosa menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan memperkaya khazanah budaya Islam. Yang ketiga yaitu di bidang perluasan wilayah dan interaksi budaya. Salah satu ciri khas masa Bani Umayyah adalah ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas, dari Spanyol di barat hingga India di timur. Perluasan ini membawa masuk berbagai bangsa dan kebudayaan ke dalam dunia Islam.
kontak budaya yang intensif terjadi antara umat Islam dengan masyarakat dari Yunani, Romawi, Persia, Mesir, dan India. Hal ini mendorong proses saling belajar dan pertukaran ilmu pengetahuan, seni, serta tradisi. Tradisi itu ada yang tahu nggak? Tradisi itu apa? Kita di sini ya, di daerah kita tuh ada dua tradisi. Satu itu tradisi dari desa, yang kedua tradisi dari Islam. Ada yang bisa menyebutkan tradisi dari desa? Seperti apa contohnya? Coba cari contohnya. Yang biasanya dilakukan oleh desa pada suatu waktu, berarti itu dilakukan tidak setiap hari. Ada yang bisa menjadi contohnya? Apa? Apa Latif? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau di desa setempat, kalau di Nalogedang, seperti memperingati hari ulang tahun Malipun Jaya, itu apa sih yang diadakan? Syukuran atas lahirnya atau terbentuknya desa Nalogedang, yang kadang diisi dengan acara-acara seperti perlombaan tingkat anak-anak, tingkat remaja, dan tingkat orang tua juga ada. Dewasa. Terus kadang selain itu apa lagi acaranya? Pertunjukan apa itu? Hah? Jaranan atau kuda kepang. Terus kalau di Nalo Baru ada yang pernah dengar kata-kata posko pas hari lebaran ketiga? Pernah lihat? Pernah ikut? Itu juga namanya tradisi daerah setempat. Kalau tradisi yang dari agama Islam apa coba? Tradisi dari yang terbentuk dari agama Islam yang sudah diwariskan oleh para Bani Umayyah atau pengikut kita sebelumnya. Ya, Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Ada lagi? Ya. Apa lagi? Sebelum puasa dan sebelum lebaran itu ada istilah ziarah kubur nggak? Ya. Itu juga merupakan tradisi dari ajaran Islam. Nah, kita lanjut lagi ke materi. Selain itu, sistem pemerintahan yang terorganisir seperti pembentukan dewan atau departemen dan lembaga-lembaga negara memperkuat administrasi dan stabilitas politik. Keberagaman budaya dan agama mendapat tempat, bahkan pemerintahan melindungi empat ibadah non-muslim dan pendukung kehidupan sosial yang damai. Dan yang terakhir yaitu perubahan nilai sosial dan politik. Sistem monarki membawa perubahan nilai-nilai sosial dan politik Islam. Munculnya dinasti dan kekuasaan turun-temurun memunculkan budaya loyalitas kepada keluarga penguasa dan birokrasi negara. Namun, sistem ini juga memunculkan kritik dan perlawanan dari kelompok yang menginginkan pemerintahan lebih egaliter atau berbasis musyawarah, yang kemudian memicu lahirnya gerakan-gerakan oposisi dan perpecahan dalam dunia Islam. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Kalau tidak ada, maka saya yang akan bertanya. Coba ulangi lagi tadi apa materi kita? Pada masa Bani Umayyah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah paham.
itu saya akan memberi beberapa pertanyaan. Ngapain kamu ketawa-ketawa? Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana pengaruh budaya asing terhadap perkembangan seni, sastra, dan arsitektur Islam pada masa dinasti Bani Umayyah? Berikan contoh nyata hasil karya yang muncul dari proses akulturasi tersebut. Boleh berdiri, Arif? Berdiri. Akulturasi budaya asing sangat berpengaruh dalam perkembangan seni, sastra, dan arsitektur Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Ketika wilayah Islam meluas hingga mencakup Kekaisaran Romawi dan Persia, terjadi pertemuan antara tradisi Arab dengan unsur budaya setempat yang sudah lebih dahulu maju, terutama dalam bidang seni bangunan, seni rupa, dan sastra. Dalam bidang seni akulturasi terlihat pada perkembangan seni kaligrafi dan seni dekoratif. Seni kaligrafi berkembang pesat karena Islam melarang penggambaran makhluk hidup dalam konteks ibadah, sehingga tulisan Arab dihias dan dikembangkan menjadi seni tersendiri. Motif-motif geometris dan bentukan yang berasal dari seni Persia juga banyak digunakan untuk menghias masjid dan istana. Ada yang pernah melihat kaligrafi di masjid nggak? Di masjid atau musola? Ada yang pernah melihat? Di sini ada yang bisa bikin kaligrafi? Kali berarti Siapa yang bisa? Dana. Dana bisa. Pernah ikut lomba kaligrafi? Juara berapa? Juara 1. Alhamdulillah. Iya. Yang lain siapa lagi? Pernah ikut lomba? Itu tandanya siapa yang pernah ikut lomba kaligrafi berarti ikut melestarikan budaya Islam yang dibawa oleh para dinasti terdahulu. Selain kaligrafi, apa lagi tadi peninggalannya? Apa? Nyimak nggak apa tadi jawabannya Arif? Tadi nyimak nggak jawaban Arif? Selain kaligrafi apa lagi? Kaligrafi kan di bidang seni. Ada lagi yang lain di bidang seni selain kaligrafi? Sastra itu pengetahuan. Kaligrafi itu termasuk seni. Selain kaligrafi apa lagi dalam bidang seni? Siap-siap menjawab dan dengarkan pertanyaannya. Bagaimana peran bahasa Arab dan tokoh-tokoh penting seperti Sibawayh dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Umayyah? Jelaskan juga pusat-pusat intelektual yang berperan dalam kemajuan tersebut. Siapa yang bisa jawab? Boleh berdiri. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Yang lain dia. bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi administrasi, menggantikan bahasa Romawi dan Persia. Hal ini memperkuat persatuan dan identitas umat Islam di wilayah kekuasaan yang luas. Apa warisan budaya penting pada masa Bani Umayyah yang masih terlihat hingga sekarang? Jelaskan secara singkat dan jelas. Siapa yang bisa jawab? Boleh, silakan berdiri. Warisan budaya penting dari masa Bani Umayyah yang masih terlihat hingga sekarang antara lain arsitektur Islam, bangunan monumental seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan
apa tadi warisannya yang masih ada sampai sekarang? Apa aja? Yang pertama ada arsitektur. Arsitektur itu dalam bentuk sebuah bangunan peradaban Islam. Yang kedua dalam bentuk peninggalan yang kedua yaitu bahasa Arab. Ada yang bisa bahasa Arab di sini? Yang ketiga dalam bentuk apa tadi peninggalannya? Dan administrasi dan pemerintahan. Lanjut kita satu lagi pertanyaan ya. Pertanyaan terakhir. Simak pertanyaan baik-baik pertanyaannya dan dengarkan. Bagaimana proses transformasi gereja Bizantium menjadi Masjid Umayyah di Damaskus dan apa makna penting dari perubahan tersebut dalam sejarah peradaban Islam? Siapa yang bisa jawab? Boleh berdiri. Masa Masjid Umayyah di Damaskus dibangun oleh Khalifah Al-Khalifah bin Abdul Malik pada abad ke-8 di atas bekas gereja Byzantium yang sebelumnya juga merupakan kuil kuno. Setelah kebijakan Damaskus oleh kaum Muslim pada tahun 634 Masehi. Yaitu apa makna penting dari perubahan tersebut dalam sejarah peradaban Islam? Boleh berdiri, Monica. Transformasi ini bukan hanya perubahan fungsi bangunan, tetapi juga simbol kejayaan. Udah di Tetapi juga simbol kejayaan dan penyatuan umat Islam di bawah dinasti Bani Umayyah. Masjid ini menggabungkan elemen arsitektur Bizantium, Romawi, dan Persia, mencerminkan akulturasi budaya dan kemajuan peradaban Islam. Sebagai salah satu masjid terkuat dan terbesar, Masjid Umayyah menjadi ikon spiritual dan intelektual yang menunjukkan kekuatan politik dan budaya Islam pada masa itu. Nggak ada jawaban lain? Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham? Tidak ada lagi yang mau dipertanyakan? Mari kita tepuk tangan sama-sama dong untuk hari ini. Tidak ada yang mau ditanyakan pada pertemuan ini? Tidak. Ini? Oke, kalau tidak ada, mengingat waktu sudah siang, sudah waktunya untuk siap-siap sholat Jumat. Pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita sambut lagi, kita tunggu lagi materi selanjutnya pada minggu depan. Untuk hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.